Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fatah terletak di Jalan Pancur 2 km Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Ansori SPDI. Nomor induk mahasiswa 24031120771. Saya adalah peserta PPG dan Jabdet 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang dengan program studi Akidah Akhlak. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fatah, Lumutan, Botolinggo, Bondowoso, Jawa Timur. Saat ini sedang melaksanakan tugas uji kinerja secara daring berbasis domisili. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi iman pada Nabi dan Rasul pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi, saya absen dulu siapa saja yang masuk dan yang izin. Pertama, Anissa Khairawilda, Fani Ismada Putri, Irma Elviana, Lesti Azizatul Amalia, Merisa Agustin, Nur Lailatul Hasanah, Nuril Istiqomah, Isti Zainab, Sofiatul Widat, Anissa Ayyur Rahman. Sebelum kita memasuki materi, kita ulas kembali pembahasan sebelumnya. Ini sudah siap semua tadi? Sudah. Materinya, pelajarannya sudah dibawa? Sudah. Sudah belajar semalam? Sudah. Sudah makan? Sudah. Yuk kita ingat kembali pelajaran yang kemarin tentang iman pada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 yang wajib kita ketahui. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kalau kita nyanyi diulang lagi seperti yang kemarin, nyanyi tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Yuk kita ulang kembali nyanyian seperti yang kemarin tentang kitab-kitab Allah. Sama-sama. Taurat, Nabi Musa, Zabur, Zeboran, Nabi Daud, Kitab Injil, Nabi Isa.
Madura. Itu adalah keluaran dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, ya. Dari nyanyian yang sering kita ingat dan mudah dihafal. Terus kita lanjutkan ke materi selanjutnya hari ini. Materi hari ini iman pada Nabi dan Rasul. Apa kaitannya dengan yang kemarin, iman pada kitab-kitab Allah? Nah, kitab-kitab Allah adalah diturunkan kepada salah satu Nabi dan Rasul yang akan kita bahas pada hari ini. Contoh yang tadi disebutkan kitab-kitabnya, Taurat pada diturunkan pada Nabi Musa. Berarti Nabi Musa adalah salah satu Nabi dan Rasul yang akan kita bahas pada hari ini. Terus Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Bagus. Nah, Nabi Daud juga salah satu Nabi dan Rasul yang akan kita bahas pada hari ini. Yang ketiga, Injil. Injil diturunkan pada Nabi Isa. Bagus. Nabi Isa adalah salah satu Nabi dan Rasul yang akan kita bahas juga pada hari ini. Terakhir, Al-Quran diturunkan pada Muhammad SAW, Nabi kita, juga termasuk pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nabi dan Rasul ini banyak jumlahnya pada hakikatnya. Kalau Nabi ada 100.000 lebih. Kalau Rasul ada 313. Namun yang wajib kita ketahui hanya 25 Rasul yang wajib kita imani. Yuk kita bahas satu persatu iman pada Nabi dan Rasul. Yang pertama tentang iman. Nah, iman, apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman itu dari bahasa Arab yang artinya percaya. Kalau kita membahas percaya, ya, percaya ini seringkali di luar logika. Iman seringkali yang nggak masuk akal. Contoh perjalanan Isra Mi'raj, ini perjalanan yang nggak masuk akal. Yang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha yang hanya ditempuh sepertiga malam. Padahal itu perjalanan jauh. Secara logika gak masuk akal. Kalau menurut penghitungan manusia pakai kendaraan, secanggih apapun, secepat apapun kendaraan manusia, gak masuk akal kalau hanya ditempuh sepertiga malam. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan ke langit yang ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Tidak masuk akal. Tapi itu wajib kita imani karena betul-betul terjadi peristiwa itu yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman, contoh lagi, adanya Allah wajib kita imani. Bagaimana cara mengimani kepada Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah, tapi wajib kita imani. Bagaimana caranya? Melihat kebesaran-kebesaran Allah yang ada di alam dunia ini. Ada gunung yang besar menandakan kebesaran Allah. Ada hamparan laut yang luas menunjukkan kebesaran Allah. Ada penciptanya. Gunung, laut dan sebagainya ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk iman pada Nabi dan Rasul. Kita gak nutut kepada Nabi. Ada yang nutut pada Nabi, ada yang nutut pada masanya Rasul, gak nutut. Tapi wajib kita imani, wajib kita yakini bahwasanya Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah kepada para umatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Nah, kemudian
tentang Nabi. Nabi ini dari golongan kita semua. Nabi dan Rasul adalah termasuk golongan kita semua, yaitu manusia. Sebagaimana firman Allah, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Sampaikan Muhammad bahwasanya kalian, saya kalau kepada Nabi dan Rasul, adalah manusia seperti kalian semua. Disitu sampaikan oleh Allah untuk menyampaikan ini, saya sama dengan kalian, manusia pilihan, sama makan, sama-sama tidur, sama-sama beristri, sama-sama sakit, pernah mengalami itu. Tapi yuha ilayya, yang mendapat wahyu dari Allah kepada dirinya. Manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus maksum. Apa maksum? Maksum itu terpelihara, tidak melakukan kegiatan yang maksiat, mungkarat kepada Allah. Maksum, terjaga dirinya, terpelihara, tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Perbedaannya Nabi dan Rasul, kalau Nabi adalah yang mendapat wahyu dari Allah namun tidak disampaikan kepada umatnya, dan Rasul adalah mendapat wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Untuk lebih jelasnya, supaya kita fresh, simak video berikut ini. Anak-anak hebat, mari kita mulai materi kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda? Lalu, apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang diterima kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu untuk diamalkan sendiri, juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, setiap nabi belum tentu Rasul, akan tetapi setiap Rasul sudah pasti seorang nabi. Nah anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara nabi dan Rasul, coba perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, seorang nabi belum tentu seorang rasul, sedangkan rasul sudah pasti seorang nabi. Yang kedua, nabi tidak memiliki sifat tabligh atau menyampaikan, sedangkan rasul memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kemudian yang ketiga, nabi mempunyai 3 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, dan fatonah. Sedangkan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, Nabi tidak ada umatnya, sedangkan Rasul ada umatnya. Tugas-tugas Rasul. Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Yang kedua, mengabarkan adanya surga dan neraka. Ketiga, menyuruh kaumnya agar meninggalkan perbuatan dosa. Keempat, menyuruh kaumnya agar beramal soleh. Dan yang kelima, mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela.
Jumlah nabi dan rasul sebenarnya sangat banyak dan hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti jumlah mereka. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk kita sebutkan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bisa menyanyikannya dengan nada yang lain agar lebih mudah menghafalnya. Sebagai orang Islam, kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup semua nabi dan rasul. Artinya, tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus setelah beliau. Jika ada orang yang mengaku nabi atau rasul, maka orang tersebut adalah pembohong atau nabi palsu, dan kita dilarang untuk mempercayainya. Anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi tentang iman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah materi tentang iman pada Nabi dan Rasul. Yuk, supaya kita ingat nama-nama Nabi dan Rasul, kita menyanyikan nama-nama Nabi Rasul sesuai pengetahuan kita yang kita baca, sering dibaca pada malam hari setelah Isya. Kalau pakai lagu-lagu yang tadi bagus, cuma kita jarang menyanyikan lagu yang seperti itu, ya. Pakai lagu bahasa daerah kita yang sering kita baca setelah Isya. Yuk kita sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salihun, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Ibrahim, Budina. Itu bahasa kita, di Budina bahasa kita. Kalau Indonesia yang terakhir, Nabi Toha yang terakhir. Siapa Nabi Toha? Nabi Muhammad. Bagus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Di Al-Quran sudah dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak-bapak kalian, bukan bapaknya manusia, bukan. Akan tetapi dia adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi, yang setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Akan tetapi pada masa sahabat, termasuk pada masa sekarang, masih ada orang-orang yang mengaku nabi. Masih ingat pada zaman dahulu ada Musailamah Al-Kadzdzab juga mengaku nabi. Bahkan dia bisa mengarang Al-Quran sendiri, tapi tidak relevan bahasanya yang disiarkan kepada pengikutnya. Al-Fil, Huwal-Fil, cuma bahas gajah. Gajah yang dibahas gak masuk akal. Apa itu gajah? Yang semua tahu gajah itu.
bukan menyampaikan tentang pedoman-pedoman atau kitab suci. Nggak bisa membuat kitab suci, nggak bisa. Yang kedua, karena sudah menjadi penutup para nabi Nabi Muhammad, maka tidak wajib kita mengimani atau mempercayai saat ini jika ada orang yang mengaku nabi lagi. Setuju? Setuju. Gak wajib kita imani. Kemudian nabi dan rasul itu diambil dari golongan manusia. Kenapa kok bukan malaikat? Kenapa kok bukan malaikat yang menjadi nabi dan rasul? Kok bukan golongannya malaikat, tetapi diambil dari golongan manusia, agar kita bisa mencontoh perilaku dan akhlaknya rasul dan nabi. Contoh begini, malaikat dan manusia. Kalau nabi dan rasul diambil dari golongan malaikat, kita gak bisa mencontoh, karena malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, tidak tidur, tidak beristri, dan tidak bersuami. Bahkan malaikat tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Nah, manusia kalau mencontoh malaikat masa bisa? Gak mau makan, gak mau minum, gak mau tidur, gak kuat kita. Yang kedua, malaikat tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Manusia gak bisa, kita gak bisa mencontoh malaikat. Tidak tidur, gak mungkin, kita gak mampu. Nah, makanya Allah memilih nabi dan utusan dari golongan manusia. Nah, karena manusia bisa dicontoh, makannya bisa ditiru seperti apa makannya baginda Nabi, hanya dengan 3 jari. Kalau kita makan pakai apa? Pakai sendok atau pakai 5 jari? Mangapnya lebar. Kalau cewek-cewek masih kecil, karena kencingnya takut hilang. Kalau cowok-cowok saat bekerja, bisa. Tapi yang dicontohkan bagi Nabi pakai 3 jari. Ini, nah, pakai 3 jari. Dan dikunyah sehalus mungkin, bukan di swab langsung dikasih air, masuk. Itu akan menyebabkan penyakit karena nggak halus di pencernaan di perut, nggak mampu mencerna kalau kurang halus. Untuk itu, bagaimana kita mencontoh makannya para nabi, para rasul, atau mencontoh perilakunya saat bergaul dengan tetangga, keluarga, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian contoh yang baik, yaitu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham begitu? Untuk kita sedikit mengulang, merinci nama-nama nabi sekaligus tugas-tugasnya. Nabi Adam, apakah dia nabi punya bapak, punya ibu? Gak punya, karena Nabi Adam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah, makanya gak punya bapak, gak punya ibu. Ada nabi yang gak punya bapak, nabi siapa? Nabi Isa. Bunda Maryam, Siti Maryam, beliau hamil tanpa punya suami. Makanya Nabi Isa dilahirkan tidak mempunyai ayah, tidak punya bapak. Terus siapa yang tahu Nabi yang tidak mempan dibakar? Siapa? Ibrahim. Bagus, Nabi Ibrahim.
Ada nabi yang disembelih umpan, siapa? Nabi Ismail. Ada nabi yang menjadi raja, siapa? Nabi Daud dan Sulaiman. Ada nabi yang bisa mengerti bahasanya binatang, Sulaiman. Ya, yuk kita ini. Saya kasih tugas untuk kalian kerja kelompok, nanti dirembuk bersama kelompoknya masing-masing. Ini tentang Nabi dan Rasul sekaligus tugasnya dan pengertiannya dan yang lain-lainnya. Dirembuk bersama-sama. Yuk dimulai dikerjakan. Sudah tugasnya? Sudah. Nah, setelah ini kalian saya minta presentasikan satu orang di depan atau dua orang saya dampingi di depan. Tapi sebelumnya kita fresh dulu. Fokus ke video depan. Tebak-tebakan warna. Kalian tahu warna kan? Tahu. Ini warna apa? Putih. Ini warna apa? Hitam. Yuk tebak di sini. Jawab dengan cepat, dengan spontan, ya. Yuk. Kita mulai di belakang. Kalau nggak kelihatan bisa berdiri. Kalau kelihatan harus jawab yang rame. Yuk. Merah. Cepat, cepat. Biru. Kuning. Putih. Hitam. Merah. Kuning. Putih. Hitam. Biru. Kuning. Merah. Kuning. Putih. Hitam. Kuning. Biru. Merah. Kuning. Yang masih menjawab sesuai tulisan berarti bukan tebak warna, tapi membaca. Ya. Tulisannya biru, tapi warnanya beda. Selanjutnya kita presentasikan dari kelompok satu dulu. Ayo dijelaskan di depan. Jawab dari soal barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Saya memang membuat soal. 1. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam. 2. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Siapa rasul penerima kitab Zabur? Nabi Daud. Yuk, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal ini. 1. Siapakah Rasul penerima kitab Taurat? Nabi Musa alaihissalam. 2. Siapakah Rasul penerima kitab Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. 3. Siapakah Nabi yang tidak punya bapak ibu? Nabi Adam alaihissalam. Ya, bagus. Tangan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
berarti sudah paham dengan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Berarti pencapaian materi hari ini sudah tercapai, yaitu mengenalkan atau mengimani nabi dan rasul yang jumlahnya berapa? 25. Salah satu nabi yang wajib kita ketahui, kelompok satu. Sebutkan satu nabi. Nabi Adam. Kelompok dua, siapa? Sebutkan satu nabi. Nabi Idris. Kelompok tiga, Nabi Nuh ya. Itu sudah termasuk nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yuk, lebih barokahnya pelajaran kita hari ini kita tutup dengan pembacaan surah Al-Asri satu kali dan dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua. Sampai rumah belajar ya.